Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Izin sebentar Mas Sandi, Ibu Kadis Kominfo Haja Kadis Kominfo Tangerang, Haja Indri Astuti, SHMSI, selaku Pembina Utama Muda 4. Ibu luar biasa sekali. Kami surprise nih dapat eh, dari Ibu ada ngobrol kota. Sungguh semangat ya Bu ya untuk hari ini. Iya, sama-sama Bu. Mantap, oke. Terima kasih atas kehadiran di pagi hari ini. Kita alhamdulillah bisa bergabung dalam acara Ngota, Foto Ngobrol Kota. Ngota merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk wawancara yang kepada wali kota, wakil wali kota secara daring atau luring yang terlibat dalam riset dan rating transformasi digital dan kota cerdas Indonesia 2023 dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kota sekaligus sebagai bentuk promosi serta melihat kondisi pengembangan dan pembangunan kota cerdas yang dilakukan oleh pemerintah kota. Hasil wawancara kota ini nanti akan kita publikasikan dalam bentuk video TV yang akan ditayangkan pada platform media sosial. Dan saat ini perdana kita sambil live stream Ibu di YouTube. Bisa nanti jajarannya dan staff Ibu ikut menyaksikan Ibu ya. Linknya akan kami share di chat. Di pagi hari ini senang sekali sudah bergabung bersama kita. Ada, saya ulang kembali ya Bu, izin. Ibu Kadis Kominfo Tangerang, Hajah Indri Astuti, SH MSI, Pembina Utama Muda yang 4. Nah, Masya Allah. Dengan tema penyelenggaraan Smart City Kota Tangerang. Dan bersama kita juga sudah hadir peneliti SCCC, Mas Sandi. Selamat pagi, Mas Sandi. Pagi. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Mas Sandi. Sadar nama. Oke, baik. Terima kasih Mbak Puri. Izin Bu Kadis dan Bapak Ibu yang mungkin hadir secara online, entah di streaming atau dimanapun lah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah bisa ketemu lagi meskipun dari jauh ya, Bu Kadis ya. Iya, Eh, iya. jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Puri bahwa kita itu nama acaranya adalah Ngota, Bu, Ngobrol Kota. Hmm. Karena judulnya ngobrol, ya sudahlah kita santai aja ngobrol Bu ya. Iya, Jadi kita berbicara tentang perkembangan Smart City di Kota Tangerang kurang lebih bakal seperti apa gitu kan. Karena sepanjang yang saya tahu tahun lalu pun kalau tidak salah Kota Tangerang itu masuk 5 besar dan berhasil meraih beberapa kategori Bu ya. Itu menandakan bahwa memang Smart City yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Tangerang, inovasi-inovasinya memberikan dampak dan boleh dikatakan dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk sekarang mungkin yang ingin kami ketahui Bu kurang lebih secara garis besar ke depannya ini apa nih Bu yang diusung oleh teman-teman di Kota Tangerang sehingga implementasi Smart City-nya bisa lebih optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seperti itu kurang lebih Bu ya. Kita santai aja Bu ya. iya, mangga boleh ya. Saya boleh paparan dulu nggak? Oh, boleh, boleh, boleh. Silahkan, silahkan, Bu. Ya, Enggak. baik. Terima kasih. Yang saya hormati Mbak Puri, Mas Sandi, dan teman-teman dari SCCIC ITB. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali walaupun via daring. Ini kebetulan saya juga ditemenin oleh teman-teman dari Dinas Kominfo. Ini ada Pak Sandi juga ya, Sandi Junior. Oh, iya. Kita ketemu juga kemarin Bu ya. Iya, iya, iya. Pak Sandi dari pengembangan IGOV. Kemudian ini juga ada ini nih suhunya SPBE ini Pak Hari ini. Pak Hari juga hadir menemani saya. Pak Sandi. Ada Bu Ivi juga ini suhunya geospasial. Ini juga kemarin kita ketemu ya. Ya, Mas Sandi udah sebagian besar udah hafalah ini apa prajurit-prajurit Dinas Kominfo. Baik, Mas Andi, izin saya coba paparkan dulu. Sebetulnya mungkin Mas Andi mah udah tahu ya sebagian besar informasi terkait perkembangan Smart City di Kota Tangerang. Ya, tapi tidak apa-apa kita coba paparkan kembali ya. Ya, nggak apa-apa Bu, karena ini kan nanti akan kita upload dan mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran juga buat kota-kota yang lain mungkin Bu ya. Ya, Mungkin mangga, sedikit semoga nanti lah ya. bermanfaat. Iya, Bu. Silahkan Ya, mangga Bu. mangga, baik, silahkan. Baik.
Kalau melihat dari luas kota Tangerang ya Mas Andi, sesuai dengan Perda kita memang luasannya itu ada 178,35 kilometer. Kemudian kota Tangerang sendiri kita memiliki 13 kecamatan, 104 kelurahan, 119 RW dan 5.179 RT. Memang posisinya sangat strategis ya karena sebagian besar dari wilayah Bandara Soekarno-Hatta itu masuk dalam wilayah Kota Tangerang. Oke, next. Kemudian kalau profil umumnya terkait dengan penduduk, memang rata-rata penduduk Kota Tangerang itu sesuai dengan KTDA 2022 itu jumlahnya 1,9 juta jiwa. Itu antara wanita dan pria tuh hampir seimbang nih, 49,43% wanita dan prianya 808 jiwa. Kalau kepadatan penduduknya cukup padat, ya 11,6 jiwa per kilometer persegi. Kemudian kalau melihat dari rentang penduduk ya, itu memang kita itu didominasi oleh penduduk yang usianya 35 sampai 39 tahun. Ini cukup banyak nih, 168,977 jiwa. Nah, kalau melihat dari total anggaran Smart City di Kota Tangerang, ini memang kita kemarin sempat ngambil nih dari data di Bapeda ya, Mas Andi ya, dari APBD 2023 kita coba hitung tidak hanya anggaran di Dinas Kominfo, tapi anggaran Smart City di beberapa OPD juga, totalnya ada 108.271.378.792. Jadi ini ada di tidak hanya di Dinas Kominfo ya, ada di beberapa OPD. Oke, next. Kemudian kalau untuk dengan visi misi di Kota Tangerang, memang saat ini visi misinya adalah terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera, berakhlak karimah dan berdaya saing. Ini kita memang konsentrasi di 3, yaitu bersama mengembangkan kualitas SDM melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Kemudian bersama meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan. Oke, next. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasannya Smart City ini kan terdiri dari 6 dimensi ya. Ya, sama dengan kabupaten kota yang lain, ada smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment. Nah, kalau melihat dari rencana pengembangan smart city di Kota Tangerang, itu memang kita mengacu kepada beberapa pranata hukum ya. Ada Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2016 tentang pemanfaatan TIK, kemudian Perwal Nomor 108 Tahun 2018 tentang Master Plan Smart City Kota Tangerang 2017-2027 ya, memang masih berlaku sampai saat ini. Kemudian Perwal Nomor 26 Tahun 2019 tentang SPBE. Kemudian Keputusan Wali Kota Tangerang tentang Dewan Smart City Kota Tangerang dan Keputusan Wali Kota Tangerang tentang Tim Pelaksana Smart City Kota Tangerang. Oke, Tangerang sendiri untuk pemanfaatan teknologi informasi memang kita lakukan tidak hanya melalui website ya, tapi seluruh media sosial juga kita optimalkan. Ini kita coba tampilkan ya untuk website yang intinya saja ya Mas Andi ya. Ada tangerangkota.go.id, smartcity.tangerangkota.go.id, kemudian satudata.tangerangkota.go.id, kemudian maps tangerangkota.go.id, dan ciset.tangerangkota.go.id. Nah, ini yang terbaru dari 5 website ini Smart City nih, yang baru kita bangun 5 bulan lah kurang lebih ya. Baru kita bangun. Kalau yang lainnya sudah cukup lama. Kemudian kaitan dengan infrastruktur IT ya, kita lebih khususkan dengan infrastruktur IT pendukung Smart City di Kota Tangerang. Saat ini memang Kota Tangerang memiliki 101 server. Itu ada di lantai 4 ya, mungkin Mas Andi juga udah pernah ke sana ya. Kemudian bandwidth kita untuk main link itu 500 Mbps dan backup link-nya itu 500 Mbps juga. Dan alhamdulillah 2013 kemarin kita sudah mendapatkan sertifikasi ISO 27001. Oke. Untuk super apps sama pasti ya.
Jadi Kota Tangerang sendiri memang kita memiliki 2 super apps ya, Mas Andi. Sebagaimana juga saya sudah sampaikan pada saat Mas Andi datang ke Kota Tangerang. Jadi Pemkot Tangerang ini memiliki 2 super apps, yaitu Super Apps Tangerang Live, yang Live itu singkatan ya, mungkin masih ingat, Livable, Investable, Visitable, dan ICT. Ini super apps yang memang di-create oleh pemerintah Kota Tangerang untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan publik yang diberikan oleh pemerintah Kota Tangerang. Jadi di aplikasi Tangerang Live ini ada 14 layanan dan 36 menu. Semua pelayanan yang ada di pemerintah Kota Tangerang dapat diakses dengan mudah di aplikasi Tangerang. Kemudian kita juga memiliki super apps portal e-gov. Ya, portal e-gov itu adalah super apps yang memang dibangun oleh pemerintah Kota Tangerang untuk memberikan kemudahan kepada ASN atau pegawai pemerintah Kota Tangerang lainnya untuk melakukan berbagai aktivitas kepegawaian yang memang seharusnya dilakukan oleh ASN ya. Dari 2 super apps itu memang saat ini kondisinya sudah terintegrasi dengan 222 modul atau aplikasi ya. Selanjutnya terkait dengan smart governance, masih terkait dengan smart governance, kita juga memiliki mall pelayanan publik yang saat ini memang sudah ada 29 counter pelayanan dari 18 instansi atau lembaga. Kemudian MPP sendiri atau Dinas DPMPT sendiri juga membangun satu aplikasi namanya Lintasan, Layanan Terintegrasi Perizinan Kota Tangerang. Itu salah satunya adalah untuk mempermudah pemohon yang mengajukan perizinan online secara transparan dan dapat dilakukan di mana saja. Masih terkait dengan itu, kita coba beralih ke smart branding. Jadi Kota Tangerang sendiri sebetulnya terkait dengan smart branding, kita juga mempermudah masyarakat melalui adanya Bus Jawara ya. Bus Jawara ini sebetulnya masyarakat bisa juga booking Bus Jawara ini melalui aplikasi Tangerang Live ya, aplikasi Tangerang Live. Kebetulan Bus Jawara ini memiliki 6 armada dan 12 rute gitu, seperti itu ya. Jam operasionalnya bisa dari jam 16 sampai jam 17.30. Kemudian masih terkait smart branding, kita juga lakukan beberapa event-event kota, baik tingkat Kota Tangerang, kemudian tingkat regional maupun tingkat nasional. Bahkan sekarang Kota Tangerang sudah mulai masuk kepada event-event yang sifatnya internasional. Nah, barusan juga nih saya hadir di event internasional drum terkait dengan drum band ya, drum corps internasional itu hadir juga dari Thailand, kemudian pengurusnya juga ada dari USA. Dan baru saja tadi jam 8 dibuka oleh Bapak Wakil Wali Kota. Selanjutnya terkait dengan smart economy, memang saat ini pemerintah Kota Tangerang sedang gencar-gencarnya untuk menggo digitalkan UMKM kita ya. Go digital untuk UMKM di Kota Tangerang. Kalau melihat dari jumlah UMKM Kota Tangerang memang banyak sekali ya Mas Andi, ada 111.000 potensi UMKM yang ada di Kota Tangerang. Namun kita memang sedang berupaya untuk bisa meningkatkan daya saing UMKM Kota Tangerang. Nah, saat ini memang pemerintah Kota Tangerang kita coba terkait dengan fasilitasi pendaftaran merek untuk UMKM itu sudah ada 250 UMKM. Kemudian kita juga coba fasilitasi sertifikasi halal, itu juga sudah ada 84 UMKM. Nah, saat ini mungkin 2 hari ke depan kita akan bicarkan kembali terkait dengan 1.000 warung digital, ya 1.000 warung digital kita ya atau warung Kota Tangerang lah gitu ya, warung digital di Kota Tangerang ini diinisiasi oleh Dinas Indakop UKM. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan finansial juga dari teman-teman UMKM, pemerintah Kota Tangerang juga meluncurkan berbagai program. Salah satunya adalah Tangerang Emas. Tangerang Emas ini adalah Tangerang Ekonomi Masyarakat Sejahtera, ya singkatannya gitu. Jadi kita berikan bantuan modal kepada kelompok UMKM, jumlahnya 500 sampai 22 juta rupiah nih
Pak Sandi ya. Kemudian kita juga berikan program terkait dengan berwirausaha. Jadi nama programnya Tangerang Berwirausaha. Ini kolaborasi kita nih dengan Bank BRI, Bank BJB, Bank Mandiri dan sebagainya ya. Jumlahnya memang nggak besar, 760.000 per UMKM, tapi ini peminatnya banyak ya, sampai 15.000 UMKM yang daftar ya. Alhamdulillah gitu ya, walaupun di bawah 1 juta, tapi ternyata minat UMKM untuk ikut program Tangerang Berwirausaha ini cukup besar ya. Oke, next. Kemudian kita masuk lagi masih ke smart economy juga. Kita coba bergeser ke terkait dengan optimalisasi untuk tenaga kerjaan di Dinas Ketenagakerjaan memang melakukan beberapa inovasi ya. Salah satunya mereka meluncurkan pelatihan kerja melalui Sipraja. Sipraja ini mobil, Pak. Jadi mobil yang dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan pelatihan-pelatihan ke kampung-kampung, ke kelurahan gitu. Jadi mobil ini mobile ya gitu ya, sesuai dengan permintaan dari kelurahan, permintaan dari kecamatan atau permintaan dari kampung yang ingin ada pelatihan di wilayahnya gitu ya. Saat ini sejak diluncurkan 20 Februari 2023 kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat sebanyak 701 peserta gitu ya. Kemudian selain mobil Sipraja, kita juga ada pelatihan yang memang dilakukan di BLK, Balai Latihan Kerja ya. Itu sudah cukup banyak angkatannya nih, ada 131 angkatan. Kemudian pesertanya juga sudah cukup banyak, 2.523 peserta. Kemudian Dinas Tenaga Kerja meluncurkan juga namanya Job Fair ya. Job fair virtual, ada juga yang job fair yang onsite. Itu alhamdulillah sudah ada 18.944 pencari kerja yang terbantu dengan adanya kegiatan ini dan saat ini memang sudah bekerja gitu Mas Andi ya. Itu dari tahun 2015 sampai 2023. Oke, kita beralih kepada smart living ya. Smart living, pemerintah Kota Tangerang sendiri saat ini memang masih menggulirkan program bedah rumah untuk rumah-rumah yang tidak layak huni. Alhamdulillah sejak 2014 sampai dengan 2023 pemerintah Kota Tangerang telah mengerjakan sebanyak 8.182 rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni ya di 13 kecamatan di Kota Tangerang. Kemudian untuk mendukung juga kesehatan keluarga, sanitasi dan sebagainya, pemerintah Kota Tangerang juga menggulirkan pembangunan jamban keluarga. Ini baru ada 69 unit pembangunan untuk jamban keluarga. Kemudian untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, utamanya untuk masyarakat-masyarakat yang rentan, kita juga lakukan pelayanan cek kesehatan oleh petugas kesehatan, puskesmas yang terjun langsung ke rumah warga. Ini programnya namanya program Cager Jasa. Kemudian kita juga lakukan Dinas Kesehatan ini melakukan juga uji keamanan pangan gitu ya di 13 titik lokasi uji keamanan pangan di Kota Tangerang. Nah, kemudian kita juga memiliki namanya aplikasi SIDATA. Aplikasi SIDATA ini adalah aplikasi antara sebenarnya ya yang digunakan untuk berbagai pendataan. Jadi tidak hanya pendataan stunting ya, kita ada berbagai pendataan yang bisa dilakukan melalui aplikasi SIDATA. Nah, untuk stunting sendiri, Kota Tangerang sudah menurunkan angka stunting dari tahun 2009 yang semula angkanya 16,8%, itu turun cukup signifikan di tahun 2022 itu menjadi 4,7%. Ya. Masih di smart living, kita juga ada transportasi umum yang memang kita gulirkan, pemerintah Kota Tangerang gulirkan, yaitu untuk mobil si Benteng, ya, mobil si Benteng dan bis Tangerang Ayo. Jadi untuk BRT ini kita memiliki 4 koridor BRT. Kemudian untuk si Benteng kita memiliki 9 rute si Benteng.
jauh dekat 2000 gitu ya. Ini ada bisa melalui aplikasi Trans Tangerang. Dan untuk bis Tangerang Ayo maupun si Benteng, kita coba bekerja sama dengan berbagai bank yang ada di Kota Tangerang, di mana PT Tangerang Nusantara Global ini menginisiasi untuk tap on bus. Jadi kita bisa pakai e-money gitu ya, dari Mandiri, dari BRI dan sebagainya untuk pembayarannya di bis gitu ya. Kemudian kita juga memiliki 16 titik WiFi di ruang publik. Sebarannya nanti bisa dilihat di maps.tangerangkota.go.id atau di website smartcity.tangerangkota.go.id. Kemudian untuk ambulan gratis, ini kita memiliki 12 titik untuk ambulan gratis, di mana ada 5 zona untuk ambulan yang 119 yang advance ya. Masih di Smart Society, ini pemerintah Kota Tangerang juga sudah memperhatikan tidak hanya untuk SD SMP negeri. Kalau SD SMP negeri udah pasti gratis ya, gitu. Ya. Ini kita coba luncurkan juga untuk swasta. Jadi kita sudah melaksanakan sekolah gratis untuk 73 sekolah dasar swasta atau MI dan 73 sekolah menengah pertama swasta atau MTS di tahun 2023. Nah, kemudian pemerintah Kota Tangerang juga meluncurkan beasiswa Tangerang Cerdas. Ini sudah cukup lama memang kita laksanakan ya, dari 2014 sampai 2023. Ini sudah ada 102.000 siswa SD dan 53.000 sekian siswa SMP yang sudah mengikuti program beasiswa Tangerang Cerdas. Kemudian kita juga memfasilitasi siswa-siswi yang inklusi itu cukup banyak, ada 13 TK, 53 SD negeri, dan 13 SMP negeri. Kemudian ini dan selanjutnya untuk jenjang perguruan tinggi, pemerintah Kota Tangerang juga telah membantu biaya pendidikan bagi mahasiswa. Jadi ini besarannya itu 6 juta dan alhamdulillah sejak 2014 sampai 2023 telah tersalurkan 564 penerima manfaat dari bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa. Masih di Smart Society juga kita memiliki layanan 112 di mana tahun 2023 ini sudah ada 455 laporan yang masuk melalui 112. Jumlah panggilan juga cukup banyak, 70.299 panggilan, dan alhamdulillah sebagian besar juga sudah ditindaklanjuti oleh OPD terkait maupun instansi terkait yang ada di wilayah Kota Tangerang. Kemudian seperti kabupaten kota lain, bahwa pemerintah Kota Tangerang juga menerima berbagai pengaduan masyarakat. Dari tahun 2023 kita menerima pengaduan masyarakat dari berbagai kanal ya. Sudah ada 13.328, di mana total pengaduan melalui sosial media di luar Laksa. Kita kan punya Laksa ya Mas Andi ya. Laksa itu layanan aspirasi kotak saran Anda. Nah, itu memang kita slotkan di aplikasi Tangerang Live, dan itu biar masyarakat mudah untuk memberikan masukan, pendapat, saran, maupun laporan dan sebagainya melalui aplikasi Tangerang Live di menu Laksa. Jadi total pengaduan melalui media sosial itu udah ada 11.133. Ini berbagai kanal ya, yang saya bilang ada Instagram, Facebook, Twitter, Pet, dan sebagainya ya. Nah, ini udah ada 11.133. Namun yang melalui Laksa sendiri itu ada 2.195. Gitu. 2.195 yang masyarakat yang menyampaikan pengaduan melalui Laksa. Kemudian ini ada program namanya Silacak Perak. Silacak Perak ini adalah program yang diinisiasi oleh Dinas DP3A P2KB, kalau kita bilangnya untuk perlindungan perempuan dan anak ya. Ini adalah aplikasi layanan pengaduan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang diinisiasi oleh DP3A P2KB, dan saat ini alhamdulillah sudah memiliki 17 satgas ya.
Dan ini juga ada DP3AP2KB juga membuka layanan konsultasi ya untuk psikolog. Itu juga saat ini alhamdulillah sudah ada beberapa psikolog yang bergabung di DP3AP2KB untuk mental health ya, kayak gitulah ya, seperti itu. Kemudian Kota Tangerang untuk CCTV lalu lintas, ini kita sudah memiliki sebaran CCTV lalu lintas di 100 titik. Dan untuk CCTV lingkungan, kita sudah memiliki CCTV lingkungan sebanyak 60 lokasi dengan jumlah kameranya ada 240 kamera. Ya, oke lanjut. Kemudian kita beralih ke mahasiswa society ya. Smart Society di Kota Tangerang, ini kita Dinas Sosial ini memiliki kampung sejahtera mandiri. Ya, jadi yang membinanya adalah Dinas Sosial dan kebetulan saat ini sudah mencapai 39 kampung sejahtera mandiri. Ini sebetulnya wujud kemandirian masyarakat terkait dengan lingkungan ya. Kemudian untuk pembinaan dan pemberdayaan KWT, alhamdulillah saat ini KWT sudah ada 114 KWT yang dibina oleh Dinas Ketahanan Pangan di pemerintah Kota Tangerang, dan kita juga memiliki 476 kampung iklim. Nah, kemarin juga ada 8 RW ya kalau tidak salah, 8 RW yang kebetulan menjadi juara nasional untuk yang kampung proklim. Lanjut ke smart environment. Untuk smart environment ini mungkin fokusnya ke Dinas LH ya. Kebetulan Dinas LH ini memiliki aplikasi sistem informasi lacak armada, di mana Dinas LH memiliki 1.855 jumlah petugas, kemudian memiliki 75 bank sampah dan 450 armada. Dan alhamdulillah kemarin Silacak ini, inovasi Silacak ini mendapatkan apresiasi dari Badan Informasi Geospasial, di mana mendapat juara kedua untuk Bu Mandala Rajata, gitu ya, terkait dengan pemanfaatan geospasial pada aplikasi Silacak, gitu, di website Tangerang 1 Peta. Gitu. Oke, next. Tentunya ini pemerintah Kota Tangerang memang sedang gencar-gencarnya juga untuk peningkatan literasi digital masyarakat. Tentunya tujuannya adalah untuk mendorong penggunaan aplikasi layanan publik, khususnya Tangerang Live di masyarakat Kota Tangerang. Kemudian juga kita juga sedang meningkatkan kolaborasi pentahelik ya dengan berbagai pihak, dengan pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, lembaga dan kelompok informasi masyarakat dalam peningkatan literasi digital. Kemudian kita juga gulirkan berbagai program untuk peningkatan literasi digital. Ada webinar literasi digital, program TikTok, kemudian bincang asik, program Sanjung Selasa berkunjung ya, kemudian podcast Tangerang Talk, kemudian program internet sehat dan aman. Kemudian kita juga lakukan pelatihan untuk UMKM terkait pemanfaatan sosial media, dan yang terakhir itu kita juga lakukan program cyber security awareness ya, kepedulian UMKM terhadap keamanan cyber gitu ya untuk UMKM. Kemudian terakhir tuh yang baru-baru kita laksanakan itu Tangerang Literasi Digital Festival. Oke, selanjutnya ini foto-foto yang tadi saya sampaikan terkait peningkatan literasi digital masyarakat. Oke, next. Kemudian selain masyarakat, kita juga lakukan peningkatan digital talent ya untuk ASN. Ini harus nih karena biar biar apa yang sudah kita bangun terkait dengan TIK itu bisa sejajar dengan kemampuan dari literasi ASN kita gitu ya. Jadi memang kita juga optimalisasi penggunaan aplikasi portal e-gov ini diwajibkan ya Mas Andi ya, karena kalau ASN di Kota Tangerang tidak menggunakan e-gov ya otomatis nggak bisa dibayar tuh TBK TPK-nya, kan EKIN di situ ya, semua aktivitas kegiatan ASN banyaknya di situ ya. Kemudian kita juga laksanakan sosialisasi BIMTEK untuk ASN sesuai dengan 4 literasi digital ya. Kan ada digital skill, digital etik, digital culture, sama digital safety ya, itu mah wajib gitu ya.
Kemudian apalagi kan sekarang udah mendekati tahun politik ya, jadi ASN juga harus lebih paham gitu ya, terkait dengan ini. Kemudian penyediaan materi peningkatan literasi digital ini kita juga lakukan optimalisasi melalui Tangerang TV, kan Kominfo punya Tangerang TV ya. Nah, jadi materi-materi peningkatan literasi digital ASN ini udah kita blast aja di Tangerang TV. Jadi ASN itu bisa melihat mengulang-ulang kembali kalau ada hal-hal yang memang belum paham gitu ya. Nah, ini foto-foto terkait dengan kegiatan literasi digitalnya memang kita laksanakan baik itu offline maupun online ya. Kemudian belum lama kita juga lakukan survei literasi digital, walaupun Mas Andi sudah lakukan survei di kawasan Pasar Lama ya, Pasar Lama, bukan Kota Lama ya, jangan hati-hati jangan tertukar ya. Pasar Lama Siap, ya. Nah, ini kita juga lakukan survei literasi digital kepada masyarakat Kota Tangerang secara elektronik. Jadi kita sebarkan kuesionernya melalui Tangerang Live dan itu alhamdulillah masyarakat berkenan untuk mengisi survei. Dan hasilnya ini ternyata nilai intervalnya 40, Mas Andi. Ini masih perlu kita genjot lagi nih. Ya, betul sekali. Yang saya sampaikan tadi gitu ya, agar apa yang sudah dicapai oleh pemerintah Kota Tangerang itu inilah apa dapat lebih cepat diterima oleh masyarakat karena literasi digital masyarakat sudah meningkat ya. Jadi ini karena nilainya masih 40, syukur-syukur nanti bisa lebih naik lagi ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga lakukan kolaborasi ya dengan berbagai pihak terkait dengan pengembangan Smart City ini. Ini kita kerjasama juga dengan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, biasanya terkait dengan sertifikat elektronik, kan kita memang sudah pakai tanda tangan digital ya, bersertifikasi BSRE. Kemudian Honeypot, programnya dari BSSN juga sudah dislotkan tuh di data centernya Kota Tangerang. Ya, kita kan memiliki 100 server ya, nah itu Honeypotnya ada di situ dah, gitu ya. Kemudian pengembangan cyber security ya, ini juga CISERT ya, kita juga ada kerjasama juga dengan BSSN. Kemudian dengan BIG, Badan Informasi Geospasial, memang kita lakukan pengembangan simpul jaringan informasi geospasial ini dengan BIG. Ya, kebetulan kemarin juga sudah untuk BIG ini, kita juga sudah mendapatkan berbagai penghargaan dari Badan Informasi Geospasial untuk Bu Mandala Ariti maupun untuk Bu Mandala Kanaka. Jadi untuk yang Kanaka ini emas ya, untuk batas wilayah. Kemarin tuh, baru kemarin, seminggu yang lalu ya, kalau nggak salah ya, tanggal 6 November itu di Bali, kemarin kita menerima Bu Mandala Kanaka atau Bu Mandala Emas untuk pengembangan batas wilayah, dan 2022-nya kita mendapatkan Bu Mandala Ariti untuk simpul jaringan. Kemudian dengan BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, kita juga lakukan kerjasama. Ini terkait dengan penerapan auditik ya. Biasanya memang kan auditik terkait dengan auditik ini memang kita harus dioptimalkan ini kerjasama dengan BRIN. Kemudian untuk SPBE dan Satu Data dan Satu Peta ini kita kerjasama juga dengan USAID Erat. Belum lama juga sudah kita lakukan berbagai kegiatan dengan Oke, next. Kemudian kerjasama Pemkot juga kita lakukan dengan 17 instansi. Ini waktu akan melaunching MPP nih, ya, dengan 17 instansi di luar pemerintah Kota Tangerang. Kemudian kita juga kerjasama dengan berbagai universitas. Di sini ada BINUS, itu untuk pengembangan SDM TIK. Kemarin BINUS memberikan pelatihan Python untuk programmer di Diskominfo. Kemudian ada rencana pembangunan Tangerang First juga, ini juga, tapi ini sudah cukup lama tertunda nih yang Tangerang First nih ya. Kemudian kerjasama riset, kita juga kerjasama dengan BINUS. Waktu itu BINUS mengajukan kerjasama terkait dengan informasi geospasial. Kemudian kerjasama juga dengan ITB, ini dengan timnya Mas Sandi CS nih, terkait dengan Living Lab ya, kawasan Pasar Lama. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan Universitas Raharja terkait dengan pendampingan kelompok informasi masyarakat dan kerjasama riset juga nih dengan Raharja
terkait dengan kesehatan kalau tidak salah ya. Waktu itu masih COVID soalnya ya. Oke, next. Nah, ini berbagai penghargaan yang sudah diterima oleh pemerintah Kota Tangerang. Totalnya sih ada 280 penghargaan. Ini kita hanya beberapa saja yang kita tampilkan. Kemudian kalau bicara terkait dengan tantangan ke depan dalam mempercepat terwujudnya Smart City, tentunya kita harus memperhatikan berbagai aspek ya, di antaranya adalah infrastruktur teknologi, kemudian keamanan data, kemudian kesadaran masyarakat akan Smart City, peran aktif masyarakat ya, kemudian SDM tentunya ya ini digital talent ya, kaitan dengan digital talent khususnya di government, kemudian keamanan cyber, cyber security resilience, kemudian kolaborasi pentahelix ini juga perlu ditingkatkan kembali oleh kita semua. Baik, mungkin demikian Mas Andi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Nanti bisa diskusilah lebih lanjut. Ya, terima kasih Bu Hadis atas paparannya, luar biasa komprehensif sekali ya. Semua pertanyaan yang ingin saya tanyakan sepertinya terjawab semua. Sudah ada ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin sedikit kita berbicara lebih dalam lagi. Sangat menarik ketika memang teman-teman di Kota Tangerang mengembangkan Smart City itu tidak hanya dalam tanda kutip berbasis teknologi ya. Yes, teknologi adalah sebagai enabler, tapi di situ saya melihat bagaimana tata kelola, kebijakan dan regulasinya disiapkan semaksimal mungkin Bu ya, sehingga untuk setiap implementasi itu memang ada landasan hukumnya dan pengelolaannya dengan baik. Kemudian saya juga tadi melihat bagaimana penyiapan sumber daya manusianya pun dilakukan Bu ya, khusus untuk pengelola dari ASN dan lain sebagainya. Di situ juga saya melihat kolaborasi dan lain sebagainya. Bahkan di situ ada melihat juga bagaimana penyiapan masyarakat Bu ya, melalui memang digital literasi atau digital talenta dan lain sebagainya. Dan tadi memang muncul angkanya kurang lebih sekitar 40% Bu ya. Nah, ini otomatis akan menjadi tantangan Bu ya, karena segala sesuatu yang disiapkan teman-teman itu akan useless kalau misalkan tidak diiringi oleh kesiapan masyarakat juga Bu ya. Nah, kurang lebih ke depan kira-kira untuk menjawab tantangan tersebut apa nih Bu yang akan yang akan dilakukan untuk lebih detailnya gitu, yang ingin dilakukan oleh pemerintah atau teman-teman di sana Bu. Kurang lebih itu mungkin yang pertama lah ya. Ya, baik. Sebetulnya sih sebagian besar sudah kita laksanakan ya Mas Andi ya. Kan kalau pemerintah daerah mah yang harus dirangkul itu semua masyarakat, termasuk masyarakat yang rentan dan lansia ya, masyarakat yang berkebutuhan khusus ya. Jadi tidak hanya untuk mereka-mereka yang memang memiliki kemampuan, tapi juga harus memperhatikan mereka juga yang berkebutuhan khusus. Nah, literasi digital emang cukup menantang ya di tahun-tahun berikutnya, karena gini, kalau melihat dari kemajuan digitalisasi pemerintah Kota Tangerang, kalau saya lihat sih mungkin ya bukan sombong lah, yang maksudnya udah cukup advance ya. Tapi ya dengan tadi berbagai kegiatan yang dilakukan Bu ya, itu memang saya lihat itu dampaknya akan sangat bagus untuk ASN dan pemerintahnya. Oke, silakan. Betul, seperti itu. Nah, seiring dengan itu, tidak hanya literasi digital ASN aja yang perlu kita perhatikan untuk optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat, tapi masyarakatnya pun secara sendiri pun harus kita perhatikan, khususnya peningkatan optimalisasi masyarakatnya. Gitu ya. Jadi ada berbagai kegiatan yang memang sudah kita lakukan, sudah kita sasar juga ya, misalnya kan Pemkot cukup concern ya untuk peningkatan digitalisasi UMKM gitu ya, udah kita bantu juga. Kemudian untuk pentahelix juga ya, untuk mahasiswa, untuk dunia usaha dan untuk lain-lainnya, hanya mungkin nanti perlu dimasifkan gitu. Nah, karena sekarang kan misalnya tadi seperti untuk UMKM kita baru berikan misalnya optimalisasi pemanfaatan untuk cyber security-nya misalnya ya baru berapa orang, nanti mungkin bisa kita lebih masifkan kembali. Kemudian untuk mahasiswa, peran dari mahasiswa untuk membangun kota Tangerangnya sendiri juga kan perlu diberikan ruang yang lebih luas gitu ya. Jadi nanti perlu kita masifkan lagi peran-peran itu agar bisa mempercepat terwujudnya Smart City di Kota Tangerang. Ya, betul. Jadi kalau yang saya tangkap memang sepertinya UMKM ini menjadi salah satu sektor prioritas Bu ya untuk pengembangan di Kota Tangerang ini. Sehingga tadi saya lihatin banyak sekali inovasi-inovasi atau misalkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan UMKM Bu ya.
Nah, Betul. selain UMKM ini, sektor lain yang menjadi prioritas di Kota Tangerang ini mungkin bisa disampaikan, Bu, seperti apa, Bu? Iya, banyak sih sebetulnya ya sektor lain yang selain UMKM, termasuk industri jasa. Kan sekarang Kota Tangerang udah bergeser ya. Kan kalau dulu kota industri ya, sekarang sudah bergeser ke kota sejuta jasa, gitu ya. Jadi itu tentunya concern dari pemerintah juga selain karena ada peralihan itu dari industri ke sektor jasa, tentunya juga kita harus sesuaikan gitu ya, terkait dengan pengembangan spesifik kita, gitu seperti itu. Menarik, Kalau ada yang ditambahkan silahkan, Pak Hari sama Pak Sandi silahkan. Kaitan peningkatan literasi digital, mungkin sedikit menambahkan bagaimana master plan smart city kita mencantumkan atau menetapkan bahwa salah satu yang yang harus kita capai atau harus kita sediakan layanannya adalah layanan e-payment. Jadi dengan pemanfaatan e-payment, saya rasa itu juga dapat membantu masyarakat meningkatkan literasi digitalnya melalui layanan. Karena kan kalau layanannya masih manual dan lain sebagainya, artinya secara kemudahan itu akan lebih sulit ya, tingkat kesulitannya dan lain sebagainya. Maka kita masukkan layanan-layanan pembayaran dalam bentuk e-payment, termasuk bahkan dengan layanan-layanan yang bisa kita booking ya, artinya booking secara online. Jadi artinya seperti GOR atau mungkin nanti bus Jawara ya, nanti juga akan dilakukan bookingnya secara online, dan mungkin ada layanan-layanan lainnya. Jadi artinya dengan memberikan kemudahan-kemudahan akses terhadap layanan Kota Tangerang, literasi digital masyarakat akan meningkat dengan sendirinya gitu. Mungkin itu tambahan. Dipaksa mungkin Pak ya, seperti COVID Iya, memaksa kita untuk membiasakan rapat online ya. Betul. Oke, sangat menarik Pak. Dari tadi saya melihat itu berbagai inovasi, kemudian tantangan yang akan dihadapi dan seterusnya. Nah, di tapi saya belum melihat nih Bapak Ibu sekalian, tadi saya ingin membahas terkait dengan problem nih. Sebenarnya saya yakin pasti setiap kota ada problem nih ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di Tangerang ini sebenarnya problem yang sekarang muncul dan sedang ditangani atau mungkin sudah tertangani dan ditanganinya seperti apa, bisa disampaikan nggak Bapak Ibu sekalian? Mungkin ini bisa menjadi benchmarking yang bagus juga untuk teman-teman di kota-kota yang lain. Nah, lebih seperti itu, Bu. Tadi saya belum melihat itu gitu ya. Apakah memang tidak ada masalah di Tangerang? Saya rasa mungkin ada, Bu ya. Seperti itu kurang lebih, Bu. Ayo, Pak Hari silakan. Mungkin permasalahan yang mulai bisa ditangkap saat ini adalah beberapa permasalahan yang umum terjadi di kota-kota besar lah, misalnya kayak kemacetan, terus juga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan dan lain sebagainya. Cuman ada mungkin kalau saya pribadi melihat satu permasalahan yang kita udah mulai melihat ke situ, cuman belum maksimal adalah bagaimana kita menyediakan layanan yang benar-benar layak bagi kaum-kaum yang difabel. Gitu. Artinya mungkin sudah dimulai oleh Dinas Pendidikan dengan menyediakan program-program pendidikan inklusif, dan rencananya mungkin ke depannya lagi kita akan tingkatkan dalam bentuk beberapa hal ya, salah satunya mungkin kalau dari dinas terkait untuk menyediakan jalan raya yang layak buat kaum difabel, dan kemudian juga kalau digitalisasinya mungkin juga kita sudah mulai masuk ke arah penyediaan website yang bisa dipergunakan oleh masyarakat difabel gitu. Salah satunya Rumah Hukum ya, misalnya udah mulai gitu ya, Rumah Hukum. Mungkin Pak Sandi bisa tambahin. Silakan. Izin saya tambahkan sedikit. Tapi ini berkaitan sama internal back office kami kan, sebenarnya yang bikin aplikasi itu kan banyak teman-teman tenaga ahli perseorangan ya Pak ya. Ini udah berpuluh-puluh tahun ada yang kerja di kami. Nah ini ketakutan saya ini, kebetulan saya di bagian aplikasi. Kan sekarang sudah banyak di luar, sudah banyak startup yang banyak ya. Terus mungkin mereka juga punya semacam pemanis lah, semacam mungkin digaji lebih besar atau apa, itu yang mungkin menjadi permasalahan kami di bidang aplikasi.
teman-teman ada sekitar 30, cuman kita harus bisa menjaga mereka nih, menjaga mereka dari mulai apa namanya vibe-nya di dalam kantor, gimana cara mereka menggunakan aplikasi, memelihara aplikasi, maintenance aplikasi. Jangan sampai kalau kita kehilangan mereka kan juga kita agak bingung nih untuk mencari yang baru. Nah, kalau dari kami sih seperti itu. Termasuk juga di sisi dan SDM teman-teman di server juga itu kadang-kadang kalau kita untuk mencari apa namanya tenaga baru itu susah sekali. Karena kan kalau di kita sistemnya onsite ya. Sementara teman-teman yang berkecimpung di bidang teknologi rata-rata nggak mau tuh yang onsite ya kan. Sebenarnya kalau coding mah kan bisa di mana aja. Yang penting produknya selesai, proyeknya selesai. Nah kalau di kita kan harus datang jam 8, pulang tepat waktu, ya mirip-mirip PNS lah. Nah itu kita harus menjaga itu bertahun-tahun supaya vibe-nya juga mereka masih. Bahkan di ruangan kami, tempat kerja kami kita buat santai mungkin lah, kita punya pantry, kita punya tempat bermain. Nah, jadi biar mereka juga nggak tergoda lah dengan dunia-dunia atau tawaran-tawaran di luar. Apalagi kan sekarang sudah ada tawaran P3K atau PNS yang seperti itu lah. Itu sih yang jadi permasalahan internal kami gitu, di sisi Nah, intinya mungkin itu lebih ke sustainabilitas dari SDM ya Mas ya. Bagaimana menjaga mereka agar tetap ada di sini, agar setiap inovasi-inovasi itu bisa terawat. Saya rasa itu memang problem yang tidak kalah penting untuk menjaga ini. Kadang beberapa inovasi yang sudah dikembangkan tidak berjalan karena sustainabilitas dari SDM-nya yang tidak bagus. Dan ini merupakan salah satu PR ya di sana. Nah, seperti itu. Oke, sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya banyak mungkin yang ingin dibicarakan ya, tapi karena memang waktunya tidak terlalu lama, dari jadwal setengah jam kita udah lebih 10 menit, ya tidak apa-apa ya Bapak sekalian. Mungkin untuk kalau boleh sedikit saya simpulkan, mungkin nanti juga saya mohon dari sedikit statement penutup dari teman-teman, dari Ibu Kadis untuk acara ngobrol kotak ini. Jadi kalau misalkan boleh saya simpulkan, basically sepertinya Kota Tangerang ini sudah menjadikan transformasi digital sebagai enabler untuk peningkatan smart city di Kota Tangerang, ya seperti itu. Di mana teman-teman tidak berbicara hanya sekedar teknologi dan aplikasi, tetapi juga bagaimana menyiapkan tata kelola dan sumber daya manusianya sehingga benar-benar bisa mendukung implementasi smart city di Kota Tangerang yang harapannya tentu saja dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Tangerang ya, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya simpulkan. Mungkin ada statement penutup dari Bu Kadis, Bu Indri, mangga. Ya. Baik, terima kasih Mas Andi. Sebetulnya kalau melihat dari Smart City itu tidak hanya memang konsentrasi di berbagai cara melalui teknologi ya, tapi kita juga harus manfaatkan cara-cara cerdas yang di luar teknologi yang tentunya bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Percepatan pelayanan publik tentunya lebih dibutuhkan manakala akses kepada masyarakat kita berikan seluas-luasnya dan optimalisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang juga bisa lebih maksimal kembali. Demikian Mas Andi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis dan rekan-rekan, Mas Andi, Bu Ivi ya. Ya. Kita ketemunya di sini. Mungkin dari saya izin satu mungkin Bu. Mungkin nanti harapannya bantuan teman-teman untuk mengisi kuesioner di RKCI dan RTDI Bu ya. Siap. Ya. Oke, baik, dengan demikian untuk seksi ngota hari ini alhamdulillah telah selesai. Sebenarnya masih banyak Bu, mungkin di lain waktu kita diskusi lagi Bu ya. Terkait dengan perumahan Smart City ini. Dengan demikian kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke Mbak Puri ya. Ya. Silakan Mbak Puri. Terima kasih Mas Andi, terima kasih Ibu Indri. Baik, acara ngota untuk hari ini selesai. Jangan lupa rekan-rekan semua bisa mengikuti Instagram SCCIC ITB untuk informasi kegiatan ngota selanjutnya. Saya Puri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.